Sahabat Pringles FM masih bersama Asri. Pagi hari ini di acara Rapemda dan Aktivitas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pringles FM Media Informasi Bumi Jejak Mas Cancanan ya. Dan pagi hari ini di sisa waktu kebersamaan Asri tinggal 30 menit lagi sampai di jam 11. Tapi pagi ini ada tamu nih Sahabat Pringles FM. Siapa tamu kita pagi hari ini? Nanti kita bakal tampilin juga ya Sahabat Pringles FM di layar monitor. Ya, saya akan perkenalkan ada tamu yang sudah hadir ke studio Pringles FM pagi hari ini dari Araihan Islamic Science Tech School ya, sekolah para calon pemimpin. Ini dari Bandar Lampung, Sahabat Pringles FM. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tahu dari tadi Pak di studio Pringles FM? Ya. Sudah dari tadi di studio? Lumayan lah ya. Pagi hari ini dari Araihan Islamic Science Tech School ya Bapak ya. Oke, makasih banget yang pasti sudah hadir di studio Pringles FM pagi hari ini di sela waktu kesibukannya teman-teman yang pasti di sana. Dan pagi ini Sahabat Pringles FM ada Mr. Happy. Nah, ini namanya Mr. Happy. Tapi kita nanti teman-teman juga kalau mungkin ingin bertanya ya boleh juga di line WhatsApp atau juga di kolom komentar Facebook atau di line telepon kita pagi hari ini. Baik, untuk Mr. Happy mungkin ingin coba perkenalkan, karena kalau nggak kenalkan nggak sayang ya. Seperti apa sih Pak untuk profil dari sekolah Araihan itu sendiri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asep Zulham. Kalau di sekolah itu sering dipanggil Abi Happy atau Mr. Happy. Mudah-mudahan sih selalu happy gitu. Selalu happy, semoga. Iya. Kalau di sekolah kebetulan saya di deputi bidang humas dan promosi. Jadi memang sekolah Araihan itu sekolah Islam berbasis teknologi informasi. Makanya kita concern juga bagi di bidang agamanya dan juga teknologi. Dari awal didirikan Araihan itu memang kita sudah concern dalam penggunaan teknologi informasi. Makanya salah satunya kita coba silaturahim ke Rapemda karena pengen lihat bagaimana sih Rapemda itu dalam memberikan edukasi, informasi tentang tentang hal-hal yang positif lah gitu. Oke, dan apakah ini kali pertama ke Rapemda Pringles? Baru pertama kali ke sini. Kalau saya pendengar setia juga. Pendengar setia Pringles FM. Iya, Sahabat Pringles FM, sekolah di Araihan ini alamatnya ada di mana sih Pak? Kalau Araihan beralamat kan di Jalan Purnawirawan nomor 114 Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Oke, dan sekarang pembelajaran sudah mulai? Sudah. Kalau boleh apa sih Pak visi misi Mister ya, aduh saya lupa terus. Ada Mister Happy, apa sih visi misi dari sekolah Araihan itu sendiri? Yang jelas sekolah Araihan itu sekolah yang mengedepankan iman dan takwa, kemudian teknologi informasi, dan juga kita berwawasan internasional. Jadi sekolah kita ingin mengacu kepada sekolah yang memang mempunyai wawasan internasional, kemudian iman dan takwa, kemudian juga bermanfaat bagi agama, masyarakat dan bangsa gitu. Oke. Ya yang pasti ini kayak slogannya ya, sekolah para calon pemimpin. Iya. Oke. Cara pemimpin. Oke, sekolah para calon pemimpin. Untuk penerimaan murid baru apakah sudah mulai di sana Bapak? Sudah. Jadi Araihan itu selalu membuka pendaftaran itu per 1 Oktober. Jadi kita sudah mulai 1 Oktober untuk tahun ajaran ke depan. Alhamdulillah sudah beberapa bulan ini dan hampir sudah 50% lebih kuota sudah terpenuhi. Sudah termasuk sudah daftar ulang gitu ya, sudah positif. Tinggal pemenuhan kuota berikutnya. Ketika nanti sudah penuh, insya Allah kita sudah tutup. Dan untuk persiapan untuk pembelajaran, karena memang begini, sekolah Araihan juga adalah sekolah yang memang pengguna media pertama yang menggunakan iPad dalam pembelajaran. Sekolah pertama yang menggunakan iPad dalam pembelajaran di Lampung ya, di Provinsi Lampung. Kemudian yang dilengkapi dengan Smart LCD. Jadi kita sudah survei juga di sekolah-sekolah di Provinsi Lampung, kayaknya belum ada sekolah yang memang menggunakan teknologi seperti yang kami gunakan.
setiap kelasnya dilengkapi dengan Smart LCD. Smart LCD itu yang layar yang memang touchscreen, ya bisa apa namanya langsung layar sentuh, kemudian dilengkapi dengan Apple TV. Jadi koneksi antara iPad dari guru siswa itu langsung bisa terkoneksi ke sana. Kemudian pembelajaran juga menggunakan sistem, jadi meminimalisir buku. Jadi sudah benar-benar memanfaatkan teknologi. Ya. Oke, ya siswanya saya sudah menggunakan iPad ya, dan juga sudah menggunakan Smart LCD tadi ya Bapak disampaikan. Apa sih Pak keunggulan dari Raihan sendiri yang mungkin ini sahabat Pringseu FM harus tahu? Silakan. Yang jelas gini, kalau keunggulan pertama teknologi tadi ya, karena teknologi tadi memang menjadi salah satu keunggulan kita. Kemudian kita, walaupun kita di bawah naungan dinas pendidikan, bukan Kemenak ya, bukan, tapi memang basic dari agama kita lebih banyak karena kita sekolah IT dan IT lah gitu ya. Jadi muatan agamanya kita menekankan pada pembiasaan. Keunggulan kita bagaimana siswa Raihan itu lulus dari Raihan itu dia terbiasa dengan amalan-amalan ibadah gitu. Maksudnya sholat 5 waktunya itu tidak tinggal, kemudian hafalan Al-Qur'annya, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu harus benar-benar sesuai dengan apa namanya tajwid dan yang seharusnya seperti itu. Oke, yang pasti orang tua juga harus pandai memilah dan memilih sekolah untuk anak-anaknya. Apa alasannya mesti memilih Raihan? Apa kira-kira? Begini, kalau dibanding kita compare dengan beberapa sekolah ya, karena memang kalau masalah materi umumnya sama saja dengan sekolah-sekolah lain. Tapi kan bagaimana sekolah Raihan itu mempersiapkan generasi ini ke depannya dia mampu di dalam amalia ibadah pribadi dia, kemudian juga bagaimana dia nanti terjun di masyarakat. Karena bahkan ada program-program kita yang memang jarang di sekolah-sekolah lain itu diberikan, seperti bagaimana siswa itu mampu menjadi imam, mampu menjadi khotib, mampu mengurus jenazah. Karena memang ada pelatihan-pelatihan yang khusus kami bimbing mereka. Jadi bagaimana siswa itu jangan sampai orang tuanya atau keluarganya yang ada musibah meninggal, orang lain yang mengurus. Nah, bagaimana siswa Raihan itu keluar dari Raihan itu sudah punya bekal-bekal itu, bekal agamanya yang baik, kemudian bekal umumnya baik di materi umum ataupun bagaimana mereka menjadi pemimpin ke depan. Karena banyak program-program yang memang kita laksanakan itu seperti leadership camp, kemudian ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan segala macam. Bagaimana siswa itu ketika keluar dari Raihan, baik lanjut kuliah atau apa, dia juga sudah bisa usaha gitu ya. Oke, jadi banyak program di sana ya banyak Bapak sekali. Ya? Bukan hanya tentang di dunia pendidikannya saja, tapi secara keagamaan juga terus digembleng ini. Pastinya. Oke, dan harapannya memang tadi memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal juga ya. Ya, bagaimana dengan siswa dan siswi di sana Bapak? Gimana nih? Ini sudah berapa banyak nih ataupun lulusan di sana? Kalau lulusan angkatan kita, angkatan yang SMP itu sudah meluluskan sekitar 15. Karena kita Raihan itu mulai angkatan pertama tuh kita menerima mulai berjalan itu 2008. 2008 SMP-nya. Kalau SMA-nya 2012 sampai 11 ya. Karena lulusan lulusan pertama, kemudian jeda setahun baru membuka yang SMA-nya. Dan kurang lebih kalau sampai saat ini peserta didik di Raihan jenjang SMP SMA itu lebih dari sekitar 575-an. Oke. Dan untuk aktivitas sehari-hari siswa-siswi di sana seperti apa sih biasanya? Raihan itu
jam aktifnya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 7:30 sampai jam, kalau yang SMA sampai jam 4, kalau SMP sampai 4:30. Ketika mereka datang ke sekolah itu nggak langsung ke kelas, tapi langsung ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat duha. Kemudian nanti ada seperti hari ini hari Senin dan hari Kamis itu ada kajian duha. Setelah itu kajian duha oleh ustadz-ustadz atau guru-guru yang ada di Raihan. Kalau hari Selasa, Rabu dan Jumat setelah sholat duha itu ada tahsin bersama. Tahsin bersama, kemudian memberikan bagaimana pembacaan yang baik. Baru nanti dari jam 8 baru ke kelas. Di kelas pun ada beberapa kelas memang sudah ada program halakoh bimbingan membaca Al-Quran. Kemudian nanti setelah istirahat pertama baru eksaknya kegiatan pembelajaran yang mata pelajaran sampai zuhur. Zuhur istirahat, lanjut lagi sampai 3:30 gitu. Baru kita ada dua guru dalam satu kelas. Ada namanya homeroom teacher atau wali kelas. Atas ada satunya guru subjek. Jadi guru wali kelas ini yang standby dari pagi sampai sore itu membimbing anak-anak juga. Kemudian ada guru mapel sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi insya Allah dalam bimbingan di kelas itu sangat-sangat terbimbing lah gitu ya. Jadi ada homeroom session itu ada pemberian tentang pendampingan kisah-kisah atau hadis atau segala macam lagi. Oke, dan yang pasti pendampingnya tenaga pengajarnya itu pasti sudah berkompeten dong. Pastinya, karena memang kita kurang lebih sudah 70% itu sudah S2. Sudah S2 karena memang komitmen Raihan selalu meningkatkan kualitas pendidiknya, bukan. Jadi Raihan juga bahkan berkomitmen ada beasiswa untuk guru itu setiap tahun tuh 5 untuk S2. Bahkan ada satu yang sudah mulai ke S3. Beasiswa spesial dari Raihan karena komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, luar biasa sekali ya perhatiannya untuk para pendidiknya juga di sana. Iya, dan untuk kurikulumnya seperti apa di sana, Pak? Kalau kurikulum kita ikut dinas, tapi kita ada kurikulum yang memang kurikulum Raihan sendiri. Jadi kita mengadopsi kurikulum pesantren, kurikulum nasional sama kurikulum lokal gitu. Jadi memang 3 itu. Oke. Dan pastinya Raihan ini kalau sudah berani ayo ekspos nih pasti fasilitas sekolah juga. Tadi udah disampaikan belajarnya aja udah pakai iPad sama Prince FM ya. Bagaimana fasilitas lainnya di sekolah? Sebenarnya gini, kalau fasilitas insya Allah mumpuni lah sesuai dengan kebutuhan ya. Juga bisa mungkin fasilitas secara detailnya juga bisa dilihat di beberapa akun media sosial kami, karena kami sangat aktif untuk mengupload kegiatan-kegiatan maupun fasilitas yang ada di Raihan, termasuk kapasitas kelas gitu ya, kapasitas kelas yang memang sudah kita kelasnya bukan kelas yang besar banget, maksudnya jumlah siswanya 25 sampai 28 per kelas, dilengkapi dengan fasilitas itu tadi, dengan audiovisual, kemudian dilengkapi dengan teknologi, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain penunjang, termasuk kita kendaraan untuk kegiatan-kegiatan outing, bus sudah ada, kemudian fasilitas untuk ibadah, masjid, aula, sarana olahraga. Kemudian termasuk kita buat ruangan media khusus untuk media podcast bahasanya itu, untuk mengeksplor anak-anak yang memang punya bakat. Karena banyak anak-anak kita itu yang memang sudah basic di IT-nya itu luar biasa. Termasuk yang di samping saya ini, ini ketua medianya. Nah yang di samping ini pernah kemarin terakhir juara apa? Di internasional Malaysia. Juara internasional di bidang IT ya, bidang IT ya, makanya luar biasa lah. Luar biasa sekali ya pasti. Ya, ini Bapak juga bawa anak-anak ya, dua. Siapa namanya? Saya Steven dan Mbak? Saya Khaira. Ini siswa kelas berapa nih? Kalau saya dari kelas 12. Kelas 12, oke. Khaira dari kelas 11. Khaira, oke. Gimana rasanya sekolah di Raihan nih? Ini kan bisa kasih tahu teman-teman yang ada di luar sana nih, seperti apa sih?
Oke, sekolah di Araihan itu saya awal masuk benar-benar di SMA-nya. Dan itu setelah masa COVID. Kebetulan itu saya angkatan 2022 masuknya. Awalnya ya saya lumayan kaget karena ini langsung pakai iPad gitu ya. Karena sebelumnya ya belum gitu. Hanya sebatas pakai HP. Ya ini lumayan pengalaman baru bagi saya gitu ya. Dan juga secara sekolah itu terus membimbing saya untuk ke jenjang selanjutnya perkuliahan seperti itu. Oke, berarti bapak ibu guru di sana itu sangat care banget ya? Oh iya benar, dari awal udah ditanya mau kemana untuk selanjutnya. Gitu. Jadi udah mesti diarahkan ya bapak ya. Jadi tiap siswa ini kira-kira kemampuannya di bidang apa bisa langsung diarahkan begitu? Benar, karena SMA kita itu ada kita namakan SMA kita itu SMA plus UP Pro. UP Pro itu adalah University Preparation Program. Jadi persiapan ke kampus. Jadi ketika dia masuk, kita sudah petakan mereka ini mau kemana sih. Jadi nanti kita jurusan mereka juga mau ngambil apakah IPA kalau IPS atau minatnya kemana. Jangan sampai nanti dia ngambil fokus di IPA, nggak taunya ngambilnya kampusnya dia bisnis atau apa kan sesuai. Jadi ada yang mau ke Akpol harus segala macam. Kita sudah ada baik ada tryout, ada bimbingan, karir dan lain sebagainya itu. Jadi ketika anak-anak nanti udah lulus SMA nggak bingung lagi nih mau Nggak kemana? bingung, nah. Karena memang sudah diarahkan terlebih Iya, dahulu pasti. ya. Oke, baik. Kemarin udah dapat prestasinya apa aja selama sekolah? Kalau saya dulu di kelas 11 pernah juara 1 lomba bisnis di Teknokrat. Dan yang terakhir saya pernah dapat juga yang di internasional di Malaysia kemarin itu saya dapat gold medal bersama tim yang lainnya juga. Karena tim ya? Ya itu bentukannya tim. Oke, kalau Ananda yang cantik ini, gimana rasanya sekolah di Araihan? Rasanya bersyukur banget karena Araihan itu isinya banyak banget orang-orang yang baik dalam bertutur kata maupun berperilaku. Jadi akhlak dan adabnya semua masya Allah banget sih. Oke, awalnya ini memang kemauan sendiri atau orang tua yang arahin? Kalau Khaira dulu memang ada kakak dari Araihan, jadi emang keluarga tuh udah tahu kalau Araihan ini sekolah yang masya Allah bagus banget gitu. Jadi ayah ibu juga percayain Khaira buat masuk ke sekolah Araihan lagi. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang kakaknya udah pernah ada di situ ya. Jadi udah ada pengalaman ya. Ayo dong ajakin teman-teman yang lain kalau mau sekolah di Araihan. Silakan. Ya, untuk teman-teman yang lagi nyari untuk masuk di SMA mana, ayo kita gabung di SMA Araihan. Ditunggu ya di PPDB di MPLS-nya untuk yang baru-baru nih. Oke, ayo. Ya buat teman-teman yang bingung mau SMA, SMP di mana, Araihan bisa banget jadi pilihan pertama buat sekolah kalian nanti. Karena Araihan ini good job. Good job ya. The best. The best, good job. Apa sih kata apa untuk Bapak Ibu guru di sana? Gimana Kak? Kata apa yang ingin disampaikan Kata-kata untuk guru-guru yang ada. yang ada di sana? Kalau dari saya kata-katanya ya terima kasih dari awal udah mengarahkan saya dan juga terus nge-support saya apalagi dalam bentuk kalau saya mau ikut lomba dan lain-lainnya itu ya saya sangat-sangat berterima kasih ke guru-guru yang ada di Araihan. Oke, baik. Bapak ada pertanyaan dari pendengar kita, boleh dibacakan? Boleh. Boleh. Dari Mama Farhan yang ada di Jalan Kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau kakak-kakak dari Araihan mau tanya nih. Izin bertanya untuk para ustadz dan ustazahnya dari daerah lokal atau didatangkan dari luar daerah. Kemudian apakah ada program khusus seperti kelas TK khusus gitu, kelas khusus? Oh ya. Jadi kalau guru-gurunya kita biasanya memang gini. Kita kan membuka pendaftaran guru-guru itu ya siapapun boleh mendaftar dan kalau berbicara didatangkan atau apa ya kita ya hampir rata-rata sih yang walaupun dia dari daerah ketika dia diterima di Araihan ya otomatis mengambil atau bertempat di Bandar Lampung. Kemudian kalau dari basic pendidikannya macam-macam, bahkan ada yang dari universitas yang ada di luar negeri, dari Al Azhar, dari mana-mana. Kalau
basicnya hampir rata-rata sih dari pondok pesantren juga. Kemudian untuk program kan kita ada targetan hafalan Al-Quran. Ketika lulus harapannya seluruh siswa itu minimal itu 2 juz. Tapi bagi mereka yang sudah punya modal, kan ada yang memang punya modal 2-3 juz dan lain sebagainya, kita ada program takhusus. Takhusus itu program khusus untuk mereka yang punya kemauan untuk menambah hafalan Al-Qurannya dengan bimbingan khusus. Kemudian nanti ada targetan 3 bulan itu 1 juz. Jadi ada bimbingan khusus, pembimbing khusus. Bahkan kemarin kita juga ada melaksanakan kegiatan tahfiz camp. Waktu liburan kemarin kita laksanakan tahfiz campnya di Tanggamus, bahkan di villa, ngambil villa di sana. Kita buat program minap berapa 3 hari 2 malam. Jadi minum di sana nggak ngapa-ngapain, pokoknya ngafal Al-Quran. Itu sebagai program memang fokus kita, concern kita bahwa mereka-mereka yang punya basic hafalan ini kita benar-benar bimbing gitu. Harapannya mukim, bukan hanya sekedar menghafal gitu. Luar biasa sekali ya. Itu dia Mama Farhan, pertanyaan sudah coba dijawab. Kemudian Masya Allah banget katanya buat Raihan. Raihan. Makasih. Satu lagi pertanyaan, apakah di Raihan ada program lanjut studi? Lanjut studi gimana maksudnya ya? Iya, hanya lanjut studi aja. Untuk berikutnya. Jadi gini, kita kan SMP kita kan harapan kita itu ketika mendaftar di Raihan itu 6 tahun. Jadi bagi mereka yang mendaftar di SMP, jenjang SMP, harapannya sampai selesai di SMA-nya. Karena memang ketika dia mendaftar di Raihan, ada bahasanya itu uang sarana prasarana. Uang kalau di umum itu uang bangunan lah gitu ya. Itu memang ketika dia lanjut ke SMA pun dia tidak perlu bayar lagi. Kan ada bayaran yang uang bangunan itu 10 juta. Kalau dia dari Raihan lanjut ke SMA-nya itu tidak perlu bayar lagi. Dia hanya membayar yang daftar ulang yang tahunan sama SPP seperti itu. Jadi memang itu untuk yang dari SMP ada ke SMA-nya. Kalau dari SMA ke universitas itu memang kita satu memang ada bimbingan tadi ya. Bahkan ada satu siswa kita yang memang tahun ini diterima di 3 universitas luar negeri. Keren. Di luar negeri. Luar biasa. 3 dia 3-3-nya diterima gitu. Tapi kita pasti harus memilih. Kemarin saya tanya lagi ikhtiar mana yang terbaik dari 3 universitas itu yang memang akan ini yang sekarang lettingan si Stephen yang kelas 12 sekarang sudah diterima di universitas, dan beberapa siswa juga sudah ada yang diterima di beberapa universitas juga. Dalam hari ini Ustadz dan Ustazah ini masih terus bimbing aja ini ya. Meskipun udah mau 3 pilihan juga masih terus bimbing ya. Pasti. Luar biasa. Dan untuk tempat tinggal, untuk asrama, untuk siswa-siswa di sana seperti apa? Kita memang ada asrama. Kita ada 2 asrama. Memang peruntukannya prioritas kita adalah bagi mereka yang dari luar kota. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi yang ada di dalam kota yang ingin di asrama, selagi kuota itu masih ada, kita berikan. Jadi memang untuk asrama sendiri ada bimbingan khusus dari mereka sholat berjamaahnya, ada bimbingan khususnya dan ada pembimbing khusus yang memang membimbing sampai selama di asrama lah gitu. Baik, itu dia tadi Sahabat Pringsa FM, profil dari Raihan Islamic Scientific School sudah coba disampaikan oleh Mr. Happy dan adik-adik kita yang cantik dan yang tampan dan juga yang berprestasi. Kita sudah masuk di segmen terakhir kebersamaan kita pagi hari ini. Apa sih saja yang ingin disampaikan? Yang jelas kami berterima kasih sekali kepada Rapemda yang sudah menerima dengan senang hati kehadiran kami di sini. Mungkin sedikit mengganggu aktivitas yang seharusnya, tapi mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita yang baik. Kemudian mungkin kedepannya juga ada sinergi, ada support. Kami mendoakan Rapemda terus bisa memberikan informasi terbaik, kemudian juga mungkin menjadi lembaga penyiaran yang unggul lah di Provinsi Lampung, dan mohon juga support juga bagi kami Raihan, karena juga kami ingin bagaimana
media itu menjadi media yang positif, memberikan informasi-informasi positif di bukan hanya di Provinsi Lampung tapi di mana saja gitu. Oke, baik, terima kasih sekali untuk Mr. Happy pagi hari ini juga untuk adik-adik dan juga rekan-rekan dari Arahan Islamic Science Tech School, sekolah para calon pemimpin yang ada dari Bandar Lampung, ya Bapak ya. Dan juga untuk sahabat Pringsep, demikian kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan karya-karyanya. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.